Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christopher Abel. Saya berasal dari kelas SE 4703, NIM 103022330039. Akan mengerjakan tugas CLO 3 kalkulus. Soal yang pertama itu, tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Kita memuji dua aturan ya. X kuadrat min 1, jika maka X lebih besar lebih kecil daripada 3. Dan peraturan yang kedua itu, aturan yang kedua itu 2AX ditambah B, maka X lebih besar sama dengan 3. Kemudian tentukan selang di mana saja fx mengalami monoton naik. Agar nilai fx terdiferensial di X sama dengan 3, maka haruslah f kontinu di X sama dengan 3, sama yang selanjutnya turunan kiri sama dengan turunan kanan pada X sama dengan 3. Kita lanjut pakai A dulu. Fungsi kontinu di X sama dengan 3. F sama dengan F3, F mendekati 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari kiri sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan. Ini jadi itu 2A tutup buka kurung 3 tutup kurung tambah B sama dengan limit X 3 dari kiri X kuadrat min 1 sama dengan limit X mendekati dari 3 dari kanan 2AX tambah B. Jadi hasilnya itu 8 sama dengan 6A tambah B. Kita pindah ruaskan ya, jadi B sama dengan 8 kurang 6A. Dari sini kita mendapatkan nilai B-nya. Ini turunan kiri sama dengan turunan kanan. F aksen dari kiri 3 sama dengan F aksen dari kanan. Turunan kiri. F, F aksen dari kiri F3 sama dengan limit X mendekati 3 dari kiri. Fx dikurang F3 per X min 3. F aksen dari kiri F3 aksen 3 dari kiri sama dengan limit X mendekati 3 dari kiri. Ini X kuadrat kurang 1 dikurang B-nya tadi itu 6A tambah B per X min 3. F aksen dari kiri sama dengan limit X mendekati 3 dari kiri X kuadrat dikurang 1 dikurang 6A. Nah, ini B-nya tadi kita mendapatkan B. Jadinya itu diganti jadi 8 dikurang 6A per X min 3. F aksen limit X mendekati X mendekati 3 dari kiri X kuadrat dikurang 1 dikurang 8. Ini dari sini jadi 6A sama 6A jadi habis. Jadi totalnya tinggal 8 habis itu keluar jadi min per X min 3. X kuadrat min 9 min 1 ditambah min 8. Karena min sama min jadi ditambah jadinya 9 min 9 per X min 3. F aksen limit X mendekati 3 dari kiri X plus 3 ini kita jabarkan ya. Jadi kita mendapatkan X plus 3 sama X min 3. Karena ini sama kita hilangkan bentuk yang sama ya, X min 3 sama X min 3. Nah, sehingga akan diperoleh persamaan F aksen dari kiri F aksen F3 aksen dari kiri sama dengan limit X mendekati 3 dari kiri X plus 3. Kemudian substitusikan nilai 3 pada persamaan. F aksen 3 dari kiri sama dengan 3 plus 3 hasilnya 6. Nah, ini yang kedua kita pakai turunan kanan ya. F aksen F3 aksen dari kanan sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan jadi 2AX tambah B dikurang 6A tambah B tutup kurung per X min 3. Limit X mendekati 3 dari kanan 2AX tambah B dikurang 6A dikurang B. Ini karena sama-sama B jadi kita hilangkan ya. Dan ini plus ini min jadi hilang 2AX dikurang 6A per X min 3. Nah, F aksen dari kanan
limit X mendekati 3 dari kanan, 2A, buka kurung X min 3, tutup kurung X min 3. Karena ini bentuknya sama ya, jadi kita coret. Ini kita coret F aksen 3 dari kanan sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan itu 2A. Jadi F aksen yang dari kiri dan dari kanan itu jawabannya sama. Maka dia peroleh nilai 6 sama dengan 2A. Pindah ruas menjadi 6/2 sama dengan A. A sama dengan 3. B-nya itu sama dengan 8 kurang 6A. Kan tadi kita udah mencari B dan mencari A. Terus kita substitusikan ya kan dapat nilai A. Dapat nilai A-nya kan. Jadi B sama dengan 8 kurang 6. Ini A-nya diganti jadi 3. Jadi 6 kali 3, 18. Itu B sama dengan 8 dikurang 18. B sama dengan min 10. Nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan min 10. Menentukan selang monoton naik. Ini kita ada dua aturan ya. Yang tadi. Habis itu dia pakai F aksen. Ininya jadi 2X, ini 6. 2X-nya sama dengan 0, jadi titik pemecahnya di 0. Jadi fungsi mengalami monoton naik pada interval 0 dan tak hingga. Nomor kedua, tentukan turunan pertama dan kedua dari Y memenuhi persamaan X kuadrat sin XY plus Y sama dengan X. Jawabannya itu X kuadrat sin XY plus Y sama dengan X. Ini kita menggunakan fungsi implisit. Jadi dx X kuadrat sin XY tambah 2X buka kurung Y sama dengan 2X X. Ini jadi 2X sin XY plus cos XY dikali X kuadrat Y plus XY aksen kurung plus Y aksen sama dengan 1. Maka diperoleh nilai X kuadrat cos XY Y plus SY aksen kurung plus Y aksen sama dengan 1. Di situ ini kita pindah ruaskan ya. Ini kita kali terus kita pindah ruaskan. Jadinya itu jadi X kuadrat cos XY Y plus X dikali X kuadrat cos XY Y aksen plus Y aksen sama dengan 1 min 2X sin XY. Situ X kuadrat X dikali X kuadrat cos XY Y aksen plus Y aksen sama dengan 1 min 2X sin XY min X kuadrat Y cos XY. Y aksen X pangkat 3 cos XY plus 1 sama dengan 1 min 2X sin XY dikurang min X kuadrat Y cos XY. Maka dari itu kita mendapatkan turunan pertama yaitu Y aksen sama dengan 1 min 2X sin XY min X kuadrat Y cos XY per X pangkat 3 cos XY plus 1. Lanjut itu lalu turunan kedua dari Y aksen sama dengan 1 kurang 2X sin XY X kuadrat cos XY X pangkat 3 cos XY plus 1. Ini Y double aksen dx buka kurung 1 min 2X sin XY min X kuadrat Y cos XY X pangkat 3 cos XY plus 1 min 2 min dx X pangkat 3 cos XY plus 1 tutup kurung buka kurung lagi 1 min 2X sin XY min X kuadrat Y cos XY per X pangkat 3 cos XY plus 1 kuadrat. Maka kita mendapatkan Y kuadrat, ya double aksen, min 2 sin XY, min 2 cos XY, Y min 2 cos XY, Y min X kuadrat Y, min sin XY, Y X pangkat 3 cos XY plus 1 min 3X kuadrat cos XY tambah X pangkat 3 sin XY, Y tambah XY aksen, tutup kurung, buka kurung lagi, 1 min 2X sin XY min X kuadrat Y cos XY, tutup kurung, double, per X pangkat 3 cos XY plus 1 kuadrat. Jadinya itu 2X 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 pangkat 3 sin 2XY min
2 sin XY min 4, min X pangkat 4, Y cos XY kuadrat min 4XY cos XY tambah X kuadrat Y kuadrat sin X Y min 3X kuadrat cos XY plus X pangkat 3 Y sin XY min 2X pangkat 4 Y sin XY kuadrat per X pangkat 3 cos XY plus 1 kuadrat. Jadi sketsa grafis fungsi fx sama dengan x kuadrat min x plus 4 per 2x plus 2. Nah, tapi menentukan hal-hal berikut. Yang pertama itu kita nyari titik potong sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, tentukan nilai jika ada limit x min 1, x mendekati min 1 dari kiri dan limit fx x mendekati min 1 dari kanan. Yang ketiga itu kita mencari titik stasioner, titik belok, titik minimum, dan titik maksimum fungsi. Yang pertama itu titik potong sumbu x. Buat fx sama dengan 0. Jadi fx sama dengan x kuadrat min x tambah 4 per 2x tambah 2. Ini kan diganti 0 ya. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min x plus 4 per 2x plus 2. Nah, dari sini kita akan mendapatkan yang pertama A-nya itu jadi 1, habis itu B-nya itu min 1, ditambah sama C-nya sama dengan 4. Ini kita X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. X 1,2 sama dengan 1 plus minus, ini min B ya, tadi soalnya kita sudah dapatkan B-nya, jadi kita masukkan saja, kita substitusi. Jadi min jadi plus, plus minus akar 1 min 4. Ini A-nya kan tadi 1, sama C-nya 4. Kita substitusi per 2. Jadi hasilnya itu 1 plus minus akar 1 min 16 per 2. Maka dapat diperoleh nilai 1 plus minus akar min 15 per 2. Jika dihitung maka tidak terdefinisi. Titik sumbu potong Y. Buat X sama dengan 0. Fx sama dengan X kuadrat min X tambah 4 per 2X plus 2. F0 sama dengan, ini X-nya kita substitusi jadi 0 ya. Jadi 0 kuadrat dikurang 0 ditambah 4 per 2 dikali 0 ditambah 2. Jadi hasilnya itu kan F0 sama dengan 4 per 2. Jadi F0 itu sama dengan 2. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,2. Selanjutnya tentukan limitnya jika ada. Limit X min 1 dari kiri, X kuadrat min X plus 4 per 2X tambah 2. Itu kita substitusi menjadi min 1 kuadrat dikurang min 1 ditambah 4 per 2 dikali min 1 ditambah 2. Jadi 1 tambah 1 tambah 4 per min 2 tambah 2. Hasil 6 per 0 jadi minus tak hingga. Ini lalu mendekati dari kanan. Limit X mendekati min 1 dari kanan, X kuadrat min X plus 4 per 2X plus 2. Ini kita substitusikan ya. Jadi min 1 kuadrat jadi 1 ditambah ini min jadi plus 1 ditambah 4 per min 2 kali 1 jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 6 per 0 dari kanan jadi plus tak hingga. Titik stasioner atau titik belok atau titik minimum dan titik maksimal. Titik stasioner dicari dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi X kuadrat min X plus 4 per 2X plus 2. Jadi f aksen X sama dengan 2X min 1, 2X plus 2 dikurang 2X kuadrat. 2 tutup buka kurung X kuadrat min X plus 4 per 2X plus 2 kuadrat. Di situ kita akan mendapatkan 2X kuadrat
plus 4x dikurang 10, min 10 per 2x plus 2. Ini kita sederhanakan yang ini. Lalu akan mendapatkan nilai, salah. Jadi A-nya ini kita mendapatkan A2, B-nya itu 4, dan C-nya itu min 10. Jadi kita langsung cari titik potong. Sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurang 4. Ini 2 dari A, dan C-nya itu kan min 10 per 4. Lalu akan mendapatkan nilai sama X 1,2 sama dengan min 4 plus minus akar 96 per 4. Setelah dihitung maka diperoleh nilai X 1,2 sama dengan min 4 plus minus 4 akar 6 per 4. Soalnya ini dapatnya soalnya dari sini 16 dikali 6. Jadi 16-nya keluar menjadi 4 dan 6-nya masih dalam. Jadi X1 sama dengan min 1 plus 1,6 atau 1,44949. Lalu X2-nya adalah X2 sama dengan min 1 akar 6 atau min 3,44949. Titik potongnya itu min 3,44949, min 1,1 titik 44949. Jadi F naik itu di min hingga, min 3,44949 dan 1,44949, hingga. F turunnya itu di min 3,44949 dan min 1, dan satu lagi itu di min 1,1, di min 1, dan ini min 1 dan 1,44949. Jadi setelah itu kita menentukan nilai ekstrim, minimum, dan maksimum lokal. F min 3,44949 sama dengan min 3,44949 kuadrat dikurang min 3,44949 ditambah 4 per 2 min 3,44949 kurang lagi ditambah ini kali. Jadi hasilnya itu min 3,449 titik, di nilai maksimal lokalnya adalah min 3,44949, terus titik maksimumnya adalah min 3,44949 dan 3,44949. Terus habis itu kita mencari nilai minimum lokal dari F 1,44949 sama dengan 1,44949 kuadrat dikurang 1,44949 ditambah 4 per 2 1,44949 plus 2 sama dengan 0,94948. Nilai minimal lokalnya adalah 0,94948. Titik minimumnya adalah 1,449 dan 0,94948. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Tugas kalkulus ketiga. Terima kasih.